Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sekarang hadis keberapa, Bu? 11 ya? Hah? 11 apa 12? 12? Hah? 11? Ada yang bilang 12, ada yang bilang 11. Yang benar yang mana? 11 kan? Wa an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بها فعملها كتبه الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة متفق عليه. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini disebut hadis apa? Hadis Qudsi ya. Bahwa Allah berfirman dalam hadis Qudsi, sesungguhnya Allah telah mencatat yang kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan, barang siapa yang berniat untuk berbuat baik, namun maka lalu ia mengamalkan niat tersebut, Allah akan tuliskan untuknya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat ganda banyaknya. Dan jika ia berniat berbuat buruk, namun ia tidak mengamalkannya, dalam satu riwayat yang lain, dan jika ia berbuat baik namun ia tidak mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuknya 1 kebaikan. Maka Allah tuliskan untuknya 1 kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin, dan jika ia berniat berbuat buruk lalu ia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tuliskan untuknya 1 kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Dan jika ia berniat berbuat buruk lalu ia mengamalkan perbuatan buruk tersebut, maka Allah hanya tuliskan untuk dia 1 keburukan saja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini ibu-ibu sekalian menjelaskan kepada kita bagaimana bagaimana malaikat mencatat amalan seorang hamba. Di mana ibu-ibu sekalian perbuatan manusia tidak lepas dari 2, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ada enggak yang di tengah-tengah tidak baik dan tidak buruk? Ada. Ini disebut dengan perkara yang mubah. Ya, perkara-perkara yang sifatnya tidak diberikan pahala, tidak diberikan dosa, tapi sifatnya mubah saja. Contohnya apa? Main kelereng. Ya. Contohnya apa lagi? Main kerambol. Contohnya apa lagi? Ya. Nah, banyak perkara-perkara yang sifatnya mubah. Maka itu tidak dicatat sebagai kebaikan dan tidak dicatat sebagai keburukan. Sedangkan yang dicatat oleh Allah itu adalah kebaikan dan keburukan saja.
Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan bahwa yang dicatat oleh Allah itu hanya kebaikan dan keburukan. Adapun perkara yang tidak baik dan tidak buruk, tidak diberikan pahala, tidak diberikan dosa, maka ini tidak akan dicatat. Ya. Dan perkara yang sifatnya mubah ini, Bu, nanti kita akan jelaskan insyaallah bahwa terkadang yang mubah menjadi kebaikan bila diniatkan dengan niat-niat yang baik. Dan yang mubah bisa menjadi keburukan bila disertai dengan niat-niat yang buruk. Contoh misalnya, ibu beli pisau, niatnya apa? Buat masak. Maka beli pisau jadi pahala, dapat pahala. Karena masak ya buat suami, buat anak, itu sedekah. Ibu beli pisau buat apa? Buat bunuh suami, Ustadz. Kenapa? Habis kawin lagi. Kesal saya. Maka jadi dosa tidak? Maka beli pisau jadi dosa. Maka sesuatu yang sifatnya mubah, ibu-ibu sekalian, itu menjadi pahala atau menjadi dosa apabila disertai dengan niat. Adapun kalau sebatas niatnya sebatas ya mau beli saja, tidak ada niat kebaikan, tidak pula niat keburukan, maka tidak diberikan pahala apapun juga. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau malaikat mencatat kebaikan? Kata Rasulullah SAW, siapa yang berniat berbuat baik, berarti niat dulu. Karena setiap perbuatan itu tidak lepas daripada niat ya. Siapa yang berniat berbuat baik lalu ia jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan untuk dia 10 sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda. Perhatikan ya, bahwa niat apabila diamalkan, niat berbuat baik apabila diamalkan, maka dicatat oleh Allah berapa, Bu? 10 sampai 700, bahkan lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Dan apabila kata Rasulullah dia berniat berbuat baik, dia berniat berbuat baik, namun tidak jadi mengamalkannya. Contohnya ibu-ibu berniat ingin sedekah, tapi ternyata tidak jadi sedekah. Ibu-ibu berniat mau puasa Senin Kemis, ternyata tidak jadi karena ada sesuatu yang sifatnya bukan udzur. Iya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah tuliskan untuk dia tetap satu kebaikan yang sempurna, yaitu niat pahala niatnya tersebut. Ya. Akan tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berniat berbuat baik, ibu, kemudian tidak jadi mengamalkannya, ini ternyata ada beberapa keadaan, Bu. Keadaan yang pertama, ibu, orang yang berniat berbuat baik, kemudian ia tidak mengamalkannya karena adanya udzur. Karena adanya apa? Udzur. Dan ia pun terbiasa melakukan amalan tersebut. Ya, ia tinggalkan karena adanya udzur, alasan yang bersifat syar'i, dan juga ia punya kebiasaan. Maka yang seperti ini pahalanya bukan hanya satu, tetap ditulis 10 kata para ulama. Iya. Dalilnya hadis yang telah berlalu juga yang pernah kita bacakan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara
kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ya berarti ia sakit ada uzur, safar ada uzur, maka dituliskan untuk dia dari pahala seperti ia tidak sakit dan tidak safar. Lihat kata Rasulullah SAW, kalau dia sakit atau dia safar, maka dituliskan untuk dia dari amalan yang ia biasa lakukan itu, ibu, ya, seperti ia tidak sakit dan tidak safar. Iya. Ini menunjukkan kata para ulama, hadis itu sahih dari Ibnu Hibban dan yang lainnya, ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya karena adanya udzur dan kebiasaan, dan ia punya kebiasaan dalam mengamalkan amalan tersebut, tetap diberikan oleh Allah kepada dia pahala yang sempurna, yaitu 10. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, contoh misalnya, kalau ibu-ibu punya kebiasaan sholat tahajud, terbiasa ibu setiap malam sholat tahajud, kemudian suatu malam ibu sudah berniat dan ketika bangun kok puyeng kepala, aduh, iya, nggak kuat kayaknya tahajud. Ya udah, ibu akhirnya tidur lagi. Maka tetap Allah tuliskan sholat tahajud seperti biasa. Kenapa? Karena ibu punya kebiasaan. Terus yang kedua, ibu meninggalkannya karena udzur, karena sakit. Maka diberikan oleh Allah kepada ibu pahala yang sempurna, ibu. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian, ya, betapa besarnya keutamaan orang yang membiasakan suatu amal, Bu. Ibu biasakan sholat tahajud, ibu biasakan puasa Senin Kemis, atau ibu biasakan bersedekah. Di saat kita tinggalkan karena adanya udzur, maka Allah berikan tetap pahala yang sempurna. Insyaallah ibu-ibu sekalian, ya. Keadaan yang kedua, orang yang berniat berbuat baik lalu tidak jadi mengamalkannya. Ia tinggalkan perbuatan itu bukan karena udzur. Bukan karena apa? Udzur, bukan karena alasan syar'i, tapi karena malas aja sih. Iya. Maka orang seperti ini, ibu-ibu sekalian, tetap diberikan niat, pahala niatnya, Bu. Kalau ternyata itu amalan-amalan yang sifatnya sunnah, ya. Contoh misalnya ibu-ibu berniat, besok insya Allah saya mau berinfak 1 juta. Besoknya ternyata qadarullah ibu nggak jadi. Iya. Kenapa? Malas aja. Maka ibu tetap dapat niat pahala niatnya enggak, Bu? Dapat 1. Iya. Atau ibu berniat besok saya mau puasa, ternyata ibu tinggalkan karena malas, maka tetap diberikan oleh Allah pahala niatnya 1. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian, ya, bahwasanya niat itu lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena dengan sebatas berniat saja kita sudah dapat pahala, ibu-ibu sekalian. Sebatas niat saja kita sudah dapat pahala. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, keadaan yang ketiga, ada orang yang berniat berbuat baik, lalu ia tinggalkan karena udzur dan ia tidak punya kebiasaan itu. Ada orang yang memang tidak biasa sholat tahajud, sekali-kali mau tahajud, pas bangun pusing kepala, akhirnya nggak jadi sholat tahajud. Padahal dia sudah berniat berbuat tahajud, tapi dia tinggalkan karena udzur. Maka apakah ia mendapatkan 1 niat, 1 pahala, ataukah dapat 10? Allahu alam, yang seperti ini pahalanya antara itu, ibu, ya. Allahu alam, ya. Hanya Allah yang tahu tentang masalah ini
namun saya tidak tahu dalilnya berapa dia dapat pahala. Kemudian ibu-ibu sekalian, lihat ya, jadi orang yang mengamalkan perbuatan yang baik, dia sudah berniat berbuat baik, tapi kemudian ia mengamalkannya, maka ditulis oleh Allah berapa bu? 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau kita berniat berbuat berbuat baik, kemudian tidak jadi mengamalkannya, dilihat dia punya kebiasaan apa tidak, dia meninggalkannya karena udzur atau bukan, ya. Maka tentu pahalanya berbeda dengan orang yang meninggalkan karena udzur dengan yang tidak karena udzur, dengan orang yang punya kebiasaan dengan orang yang tidak punya kebiasaan, ibu-ibu sekalian. Nah ini untuk kebaikan ibu. Adapun keburukan yang dicatat oleh malaikat bagaimana? Kata Rasulullah SAW, orang yang berniat berbuat buruk kemudian tidak jadi mengamalkannya, maka ditulis untuk dia satu kebaikan. Namun kata para ulama, ini pun harus dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain. Kenapa? Karena hadis-hadis yang lain ibu membedakan antara orang yang meninggalkan sesuatu keburukan karena Allah dengan orang yang meninggalkan suatu keburukan bukan karena Allah. Makanya dalam riwayat yang lain ada yang ada dengan lafaz min jarrai, afiratin min ajli, dia tinggalkan itu karena aku. Makanya ibu-ibu ya, orang yang berniat berbuat buruk kemudian ia tinggalkan, tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama ia tinggalkan karena Allah, maka ini yang dicatat oleh malaikat satu kebaikan yang sempurna. Iya. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan keburukan itu bukan karena Allah. Ini ada dua keadaan. Ini ada berapa keadaan? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia tinggalkan karena malas. Sebatas terlintas di pikirannya pengen berbuat dosa, kemudian dia tinggalkan, malas bukan karena Allah. Maka yang seperti ini tidak diberikan pahala dan tidak diberikan dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku yang dibicarakan dalam hatinya selama tidak diamalkan dan tidak diucapkan. Selama masih di hati saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keadaan yang kedua, orang yang berniat berbuat buruk dan tidak jadi mengamalkannya bukan karena Allah, tapi karena nggak ada wasilahnya. Ada orang pengen berzina bu, nyari pelacur nggak ketemu, nggak jadi. Ada orang pengen berzina bu, pergi ke tempat PSK, ada razia, nggak jadi. Maka yang seperti ini kata para ulama tetap dicatat sebagai sebuah keburukan. Kenapa? Karena ia ada usaha. Dalilnya hadis Nabi SAW bersabda, idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua muslim berantem dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya dalam api neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Orang yang membunuh jelas di neraka, lalu kenapa yang terbunuh pun juga masuk neraka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibi, karena ia sudah bersungguh-sungguh ingin membunuh temannya tapi keduluan. Iya, berarti dia sudah ada usaha untuk membunuh tapi ia keduluan dibunuh, maka ia pun dalam api neraka kata Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Ini keadaannya ibu. Orang yang meninggalkan keburukan itu ternyata pun dijelaskan oleh hadis-hadis lain, ya tidak mutlak diberikan pahala satu. Kemudian kata Rasulullah SAW, siapa yang berniat berbuat buruk, siapa yang berniat berbuat apa? Buruk,
Kemudian ia mengamalkan perbuatan buruk itu, maka Allah tuliskan untuknya hanya satu keburukan saja. Subhanallah. Walaupun tentu satu keburukan ini sesuai dengan besar kecilnya dosa tersebut. Kalau dosa tersebut besar, maka satunya tapi besar. Kalau dosanya kecil, maka satu tapi kecil. Iya. Nah ini ibu sekalian. Nah inilah tata cara para malaikat apa? Yang mencatat amal. Sekarang jadi pertanyaan, Ustadz. Tadi disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang berniat berbuat baik lalu ia jadi mengamalkan kebaikan tersebut ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat ganda yang lebih. Pertanyaannya, apakah mutlak kalau ada dua orang sama-sama sholat tahiyat masjid pahalanya diberikan sama? Jawabnya belum tentu sama. Ada dua orang sholat tahiyat masjid, dua-duanya tahiyat masjid, Bu. Tapi yang satu diberikan oleh Allah 10, yang satu diberikan oleh Allah 200. Kok bisa jadi ya? Bisa. Apa yang mempengaruhi? Apa faktor-faktor mempengaruhi itu? Banyak faktor, Ibu. Iya, faktor yang pertama apa? Karena niatnya yang ikhlas. Yang satu kurang ikhlas. Yang satu Masya Allah ikhlas, yang mengharapkan wajah Allah semata. Yang satu ikhlasnya 80% atau ikhlasnya 70%. Sementara yang tadi ikhlasnya 100% full. Maka ibu ya, tingkatan keikhlasan pun juga apa? Mempengaruhi besar kecilnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama apa? Kam min niyatin kan min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang besar ternyata pahalanya kecil gara-gara niat. Dan berapa banyak amalan yang kecil tapi pahalanya besar karena niat. Iya. Atau faktor apa lagi yang bisa menyebabkan berbeda kesesuaiannya dengan sunnah Rasul? Yang satu sholatnya Masya Allah ya pas dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tata caranya, panjang pendeknya, ya maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Atau yang ketiga apa? Yang mempengaruhi besar kecilnya pahala, Ibu? Yang mempengaruhi besar kecilnya pahala terkadang apa? Pengaruhnya terhadap hati. Yang satu sholat 2 rakaat tapi dengan khusyuk, Masya Allah, sehingga sholatnya itu berpengaruh dalam hatinya, menambah rasa takut kepada Allah. Yang satu sholat tapi biasa saja, ya sholat sih sholat tapi pikirannya ke dapur, sholat tapi pikirannya ke kantor. Maka ini yang lebih kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad ditanya, "Hai Imam Aba Abdillah, ya amalan yang seperti apa sih yang paling utama?" Kata Imam Abi Abdillah apa? "Coba kamu lihat mana yang paling berpengaruh untuk hatimu, maka itulah yang paling utama. Ya ambillah dan amalkan." Nah, semakin suatu amal ibu ya mempengaruhi hati, menimbulkan rasa khusyuk dan rasa takut kepada Allah, maka amal itu menjadi semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya, ibu sekalian. Yang keempat apa? Apa yang mempengaruhi? Ya dua orang yang sholat tahiyat masjid tapi kok pahalanya berbeda. Iya. Yang mempengaruhinya yang keempat adalah ibu-ibu sekalian keimanan dan ketakwaan. Yang satu lebih iman dan lebih takwa, sementara yang satu kurang ketakwaan. Maka yang lebih takwa diberikan pahala lebih daripada yang kurang takwa. Makanya kata Rasulullah SAW apa Bu? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya.
Ya lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Kalaulah salah seorang dari kalian, ya selain sahabat, ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infaknya para sahabat 1 mud atau setengah mudnya emas. Apa yang membedakannya Ibu? Padahal secara kuantitas orang yang berinfak dengan sebesar gunung emas lebih banyak. Tapi Allah tidak melihat kuantitas Bu, tapi Allah melihat kualitas. Karena keimanan para sahabat luar biasa, ketakwaan mereka Masya Allah, keikhlasan mereka jangan tanya, pengorbanan mereka terhadap agama ini Masya Allah. Maka Allah pun berikan kepada mereka pahala yang lebih dibandingkan yang tidak demikian ibu-ibu sekalian. Makanya keimanan dan ketakwaan pun mempengaruhi. Semakin seseorang itu iman dan takwa, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin kurang, semakin pula berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya apa? Pahala ibu-ibu sekalian, iya. Dan banyak lagi faktor-faktor yang lainnya. Baik, sekarang kita ambil faidah dari hadis ini, faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin, faidah yang pertama, kamalu ilmillah alladzi la ta'zubu anhu mithqalu dzarratin fis sama'i aw fil ardi. Yaitu hadis ini menunjukkan ibu-ibu kesempurnaan ilmu Allah, di mana tidak ada sekecil pun perbuatan hamba kecuali sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Allah mengetahuinya. Semua perbuatan hamba, baik yang dilakukan oleh hatinya, ataupun anggota badannya, atau matanya, ataupun telinganya, Allah tahu. Allah tahu. Iya. Ada orang masuk misalnya ke mall. Di mall banyak musiknya. Iya. Banyak musik nggak di mall, Pak? Biasanya sih begitu. Yang satu dapat dosa, yang satu nggak dapat dosa. Yang nggak dapat dosa apa? Dia nggak perhatikan musiknya. Tujuan dia mau belanja, selesai. Yang dapat dosa siapa? Pas dengerin musik dia sambil gini-gini Bu. Masya Allah. Iya. Gerak-gerak dinikmati itu musik, maka ini berdosa. Ibu-ibu sekalian, Allah tahu, dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati seorang hamba. Maka dari itulah ketika kita beriman bahwa Allah Maha tahu, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin Ibu untuk menjaga hati kita, menjaga mata, telinga kita, demikian pula lisan kita, sehingga kita tidak mendapatkan dosa yang kelak nanti pada hari kiamat kita tidak suka untuk melihatnya nanti. Iya. Faedah yang kedua dari hadis ini, min a'malil malaikati kitabatul hasanati wassayyi'at. Di antara tugas malaikat adalah ada malaikat yang ditugaskan mencatat perbuatan baik dan mencatat perbuatan buruk. Ini namanya malaikat apa Bu? Kalau orang Indonesia nyebutnya Raqib Atid ya Bu ya. Karena Raqib Atid itu bukan nama Bu, itu tugas. Raqib itu artinya yang mengawasi, Atid itu yang mencatat. Namanya siapa nggak dikasih tahu oleh Allah. Yang jelas mereka tugasnya mencatat amalan hamba. Jadi setiap manusia itu memiliki 2 malaikat pencatat, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Iya. Jadi setiap manusia itu ada 2 malaikat yang mengiringinya. Tapi juga ada malaikat lain, yaitu malaikat yang ada di depan dan di belakangnya, yang disebut dengan malaikat mu'aqibat, yang tugasnya adalah menjaga tubuh manusia dari bahaya. Disebut dengan malaikat mu'aqibat, yang ditunjukkan dalam surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, ya. Allah Ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat mu'aqibat
yang menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Berarti Bu, setiap manusia itu ada 4 malaikat tuh Bu. Yang satu di kanan dan di kiri, ya, 2 tuh mencatat amal, 2 lagi di depan dan di belakang. Berarti setiap manusia itu ada 4 malaikat, Ibu sekalian. Ya. Kemudian Ibu sekalian, di antara faidah yang bisa kita petik, si'atu rahmatillahi wa fadlih wa 'azimu karamih. Faqad ja'ala al-'adla fi sayyi'ati falam yudha'ifha wal 'afwa fil hammi biha. Betapa luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Betapa luasnya karunia Allah kepada kita, Ibu. Kenapa? Ternyata untuk perbuatan baik Allah lipat gandakan, sedangkan perbuatan buruk Allah tidak lipat gandakan dosanya. Ya. Perbuatan baik dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Sedangkan perbuatan buruk kalau diamalkan hanya ditulis 1 saja. Masya Allah, ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana tidak menunjukkan akan kasih sayang Allah, Ibu? Sementara Allah sendiri tidak membutuhkan amalan hamba. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh amalan soleh kita, Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak butuh haji kita. Semua amalan kebaikan kita untuk siapa, Bu? Untuk kita sendiri. Kebaikannya untuk kita sendiri. Tapi tetap Allah berterima kasih kepada hamba-hambanya yang beramal saleh. Maka Allah berikan kepada mereka pahala-pahala yang besar. Iya, itu menunjukkan akan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, Ibu sekalian, at-tafakkur fil hasanati sababun fi amaliha. Memikirkan perbuatan baik itu sebab seseorang itu mengamalkan kebaikan. Biasanya, Bu, ya, orang itu beramal sesuai dengan pikirannya, Bu. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, al-fikru aslu kulli khairin wa aslu kulli syarr. Pemikiran itu adalah merupakan asal kebaikan dan asal keburukan. Kenapa, Bu? Karena biasanya dari pikiran dulu, Bu. Ketika dipikirin berubah jadi niat, Bu. Kalau sudah niatnya kuat berubah jadi apa? Perbuatan. Ibu misalnya ngelihat suami Ibu ngelihat kekurangan suami Ibu pikirin aja, aduh kok suami saya kok begini. Ya, suami saya punya kekurangan begini, dipikirin itu kekurangan. Lama-lama apa, Bu? Berubah jadi niat. Niat pengen apa? Minta cerai. Nanti kalau sudah kuat niatnya, Bu, dilakukan dan diamalkan. Dalam, Mas, saya mau minta cerai aja. Iya. Dari mana asalnya, Bu? Dari pikiran. Iya. Seorang laki-laki ngelihat cewek cantik, cantik. Kemudian dipikirin, andai. Iya. Berubah jadi niat. Niat apa? Pengen ngedeketin. Kalau niatnya sudah kuat, dia akan jadi amalan. Makanya siapa yang ingin menjaga niatnya, jaga pikiran. Siapa yang ingin menjaga amalnya, jaga niat. Karena amal asalnya dari niat, niat asalnya dari pikiran. Pikiran asalnya dari mana? Dari penglihatan dan pendengaran. Makanya penglihatan itu jendela hati, Bu. Berapa banyak orang yang berpikir macam-macam, enggak gara-gara penglihatannya yang enggak dijaga. Akhirnya mikirannya pun yang enggak juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menutup pintunya, jendelanya ini dengan firman-Nya apa? Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, karena ini jendela. Ya, ketika jendelanya ditutup, pikiran pun akan terjaga. Ketika pikiran akan terjaga, hati pun akan terjaga.
Ketika niat terjaga, maka amalan pun akan terjaga. Iya. Makanya Ibu, kalau kita ingin selamat, Bu, pikiran kita ini harus selalu kita jaga. Kalau sudah Ibu, ketika Ibu qadar Allah melihat kekurangan suami, segera Ibu berpikir positif. Ya, itu memang kekurangan dia, saya juga punya kekurangan. Masih ada sifat-sifat dia yang saya suka kok. Saya nggak usah pikirkan keburukan, kekurangannya. Yang saya pikirkan kebaikan dia, ya. Sehingga akhirnya apa? Yang seperti ini berubah menjadi niat yang baik, insya Allah. Maka ketika kita berpikir kebaikan, akan menimbulkan niat yang baik. Ketika kita mikirin tentang kematian, ya Allah, kematian, saya dikuburin sendirian. Nanti saya ditanyain sama malaikat munkar dan nakir, apa yang saya bawa, ya. Biasanya kalau orang berpikir kebaikan akan timbul niat yang baik. Niat yang baik akan menimbulkan amalan yang baik, insya Allah. Iya. Ketika seseorang memikirkan pahala, saya pengen masuk surga, ya Allah, surga kok bagus banget, ya. Dia pikirkan aja tentang surga. Biasanya akan menimbulkan niat-niat yang baik. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpikir yang positif. Allah berfirman apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Itu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, dan ketika sedang berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lihat, yang dia pikirkan sesuatu yang sifat positif. Dia menciptakan, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Hasilnya apa dari pikiran itu? Dia berucap, Rabbana, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Itu hasil dari pikiran. Pikiran yang apa? Yang baik dan positif, Ibu. Iya. Tapi kalau kita pikirannya antara perut dan kemaluan doang. Terkadang banyak orang pikirannya cuma perut dan kemaluan, Bu. Seputar syahwat dan syubhat. Pasti dia akan binasa. Iya. Kita lanjutkan hadis yang ke-12. Hadis yang ke-11 alhamdulillah udah selesai. Tinggal diapalin sama ibu-ibu. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ini seorang sahabat yang masya Allah, Bu. Iya. Itibanya kepada sunnah Rasul luar biasa Ibnu Umar itu. Iya. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian yang pergi safar. Hatta awahumul mabitu ila gharin. Lalu mereka pun kemalaman dan menginap di sebuah gua. Fadakhaluh, maka mereka pun masuklah ke gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Rupanya jatuhlah batu dari gunung dan menutup pintu gua dan mereka tidak bisa keluar. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Mereka berkata, tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah melalui amalan soleh kalian dahulu. Qala rajulun minhum, berkatalah seseorang dari mereka, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, dahulu saya punya 2 orang tua yang sudah renta. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dan waktu dahulu aku tidak pernah mendahulukan orang tuaku di atas ya anak dan istriku untuk memberikan kepadanya makanan. Fana abi talabu syajar yauman.
falam uri alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakaritu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa awmalan falabithtu wal qada ala yadi antadhiru istiqadahuma hatta baraqal fajr wasibya yatadaghawna inda qadami fastaiqadha wa syariba ghabuqahuma. Suatu hari aku pergi jauh mencari kayu bakar dan tidak pulang kecuali larut malam, dan aku pun memeraskan susu untuk keduanya. Ternyata aku dapati mereka sudah tidur, dan aku tidak mau memberikan susu ini kepada istri dan anakku sebelum mereka berdua. Lalu aku pun tunggu mereka sampai mereka bangun, sampai terbit fajar, sementara anak-anak nangis di sisi kakiku, ya. Lalu keduanya pun bangun. Lalu aku berikan mereka minum susu dan mereka pun minum. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, kalau aku dahulu melakukan itu karena ikhlas mengharapkan wajah Engkau ya Allah, maka selamatkan kami dari mara bahaya yang menimpa ini. Fan farajat, batu itu pun bergeser. La yastati'un al-khuruj min, tapi mereka belum bisa keluar. Qala al-akhar, berkata yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilai. Ya Allah, dahulu saya punya anak paman wanita, dan dia wanita yang sangat cantik di dunia, dan dia yang paling aku cintai. Fa'aradtu ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Aku menginginkan dirinya, tapi ia tidak mau kepadaku, sehingga suatu ketika ia ditimpa masa paceklik yang sangat-sangat. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Ia pun datang kepadaku ya Allah, dan aku pun memberinya 120 dinar, tapi dengan syarat aku bisa menikmati tubuhnya. Dan ternyata ia pun setuju. Lalu kemudian, ya kata orang ini, ketika aku telah berada di antara dua kakinya, si wanita ini berkata, ittaqillah wala tafuddu khatam illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu membuka khatam kecuali dengan haknya. Fansaraftu anha, lalu aku tinggalkan dia. Wa hiya ahabbun nasi ilai, padahal dia wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Wa taraktu dhahab alladhi a'taituha, dan aku biarkan ia membawa dinar yang aku berikan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna amma nahnu fih. Ya Allah, jika memang yang aku dahulu lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, selamatkan kami dari mara bahaya ini. Rupanya apa yang terjadi? Fanfarajat sakhrah, batu itu pun bergeser lagi, tapi tetap belum bisa keluar. Maka yang ketiga berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu, dia berkata, Allahumma sta'jartul ujara. Ya Allah, aku dahulu punya pegawai-pegawai yang bekerja kepadaku. Wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin, dan aku sudah memberikan upah mereka semuanya kecuali satu orang. Dia pergi begitu saja entah kemana. Fasamartu ajrah, lalu aku perbanyak hasil upahnya dia, sehingga upahnya dia itu menjadi apa? Unta-unta, kambing-kambing, demikian pula apa? Demikian pula sapi-sapi. Lalu kemudian suatu hari dia datang kepadaku dan berkata, Ya Abdullah, adi ilayya ajri, hai hamba Allah, mana upahku yang dulu? Maka aku berkata, semua yang kamu lihat berupa unta, sapi, kambing, itu upahmu, silahkan diambil. Lalu orang ini berkata, apakah kamu memperolok saya? Tidak. Silakan. Maka ia pun mengambil seluruhnya, tak tersisa sedikit pun juga.
Ya Allah, jika aku dahulu melakukan itu karena Engkau, maka selamatkan kami dari mara bahaya ini. Rupanya batu itu pun bergeser dan mereka pun bisa keluar dan berjalan. Iya. Nah, di sini Bu kita jelaskan sedikit demi sedikit Bu ya. Kata Rasulullah, dahulu ada 3 orang yang pergi safar. Ini menunjukkan Bu bahwa orang yang pergi safar itu jangan sampai kurang dari 3 orang. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu syaitan. Orang yang berkendaraan sendiri itu setan. War-raqibani syaitanan. Orang yang berkendaraan 2 orang itu 2 setan. Wasalasatu rakbun. Yang disebut berkendaraan adalah 3 orang. Tuh lihat. Jadi kalau ibu-ibu pergi kemanapun jangan bawa mobil sendirian kalau safar. Ibu pergi ke Bandung bawa mobil sendiri, nggak boleh. Terus itu setan. Berdua sama suami, 2 setan. Iya. Bertiga baru itu pengendara kata Rasulullah SAW. Iya. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan demikian. Iya. Berarti kalau cuma 2 orang nggak boleh, makruh kata para ulama. Kalau saya pergi naik pesawat bersama banyak orang, ya itu bukan sendirian namanya, banyakan. Kalau saya naik bis bersama banyak orang, bukan sendirian namanya, tapi itu apa? Banyakan. Berarti ini menunjukkan Bu, kita tidak boleh berkendaraan 1 atau 2, tapi hendaknya 3 lebih. Iya. Makanya di Jakarta ada 3-in-1 tuh Bu. Mungkin diambil dari hadis ini kali ya. Lihat ibu-ibu sekalian ya. Jadi adabnya safar, hendaknya kita jangan bersafar apa? Berkendaraan sendirian atau 2 orang, tapi hendaknya bertiga. Ya, bertiga. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu, kita lihat ya. Kemudian ketika mereka masuk ke gua, tiba-tiba ada batu jatuh dan menutup gua. Maka mereka pun kemudian berkata, tidak ada yang menyelamatkan kalian kecuali kalian berdoa melalui amalan saleh kalian. Ini menunjukkan ibu bolehnya bertawassul kepada Allah melalui amalan saleh yang dahulu kita lakukan secara ikhlas. Iya. Kalau ibu misalnya terkena mara bahaya, ibu langsung berdoa, ya Allah, saya dahulu pernah beramal soleh begini dan begitu, saya membantu si fulan. Kalau memang saya dulu membantu ikhlas karena mengharapkan wajahmu, ya Allah, selamatkan aku dari mara bahaya ini. Boleh seperti itu? Boleh. Iya. Hadis ini juga kita lihat lagi ibu. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang satu berdoa, ya Allah, dahulu saya punya 2 orang tua yang sudah tua, dan aku tidak pernah mendahulukan mereka di atas tidak pernah mendahulukan anak dan istriku di atas mereka. Ini menunjukkan ibu yang pertama bahwa seorang laki-laki harus mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Iya. Jadi seorang suami harus lebih mendahulukan ibunya daripada istrinya. Kalau ibu-ibu ngelihat suami berbuat baik sama ibunya, jangan cemberut Bu. Kadang ada istri ya, kalau suaminya berbuat baik terus sama ibunya, cemberut. Iya. Ketika melihat suaminya mau ngasih duit ke ibunya, cemberut. Gak benar Bu, itu namanya istri yang gak soleh. Istri yang gak soleha maksudnya. Iya. Seharusnya seorang istri yang soleha itu ketika suaminya ngasih ke ibunya, bilang, Mas, kasih yang lebih. Ya, ini kesempatan kamu berbakti kepada orang tua kamu, karena itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau suami harus lebih mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Bukan berarti suami menzalimi istri, tidak. Sebaliknya,
istri harus lebih mendahulukan suami daripada orang tuanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada siapa? Kepada suami, bukan kepada orang tua, kepada suami. Iya. Namun sayang banyak ibu-ibu yang tidak menyukai syariat ini. Orang yang betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya, ibu, harus lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada hawa nafsunya, ibu, daripada pikirannya, daripada pendapatnya. Pendapat kita ini terkadang lebih banyak dihiasi oleh syahwat dan hawa nafsu, sedangkan Allah mensyariatkan itu karena melihat adanya maslahat yang sangat besar, yang terkadang kita tidak mengerti apa itu. Iya. Lihat rupanya ya, orang ini bertawasul dengan dahulu dia berbakti kepada orang tuanya, ibu, dan ia tidak mendahulukan anak dan istrinya di atas orang tuanya, sehingga kemudian Allah pun berikan kepada dia ya pengijabahan doa. Yang kedua, apa kata dia? Ya Allah, dahulu saya punya anak paman, sepupu. Ini menunjukkan sepupu itu bukan mahram. Ya. Dan ia sangat cantik dan dia wanita yang paling aku cintai dan aku menginginkan dirinya. Ya. Lalu kemudian ia pun tidak mau, sehingga suatu ketika ia ditimpa musim pacaklik. Maka ia datang kepadaku meminta bantuan. Aku bantu tapi dengan syarat dia mau menginginkan nafsuku. Sehingga ketika aku berada di antara dua kakinya, ia berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Maka aku pun takut kepada Allah, aku tinggalkan ia dan emas yang aku berikan kepadanya. Masya Allah. Ini menunjukkan orang ini, ibu, ya sangat bertakwa kepada Allah. Tapi namanya orang bertakwa terkadang jatuh juga kepada perbuatan maksiat. Ini orang takut kepada Allah, takut, tapi dia sangat cinta sama seorang wanita. Saking cintanya akhirnya terseret kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ketika si wanita ini mengingatkan, dia langsung ingat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu bisa terjadi, ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, dia Masya Allah betul-betul amanah ini, Bu. Dia mengatakan, ya Allah, dahulu saya punya pegawai, semuanya saya sudah upah, saya berikan gajinya, kecuali satu orang pergi entah kemana. Lalu aku kembang biakan tuh gajinya, sehingga menjadi banyak hartanya, ada unta, ada kambing, ada sapi. Suatu ketika dia datang dan meminta kembali, mana gajiku? Maka aku berikan semuanya. Ya. Ini menunjukkan, Bu, kalau kita ya menjalankan harta orang, maka semua yang terhasil dari harta tersebut milik dia, bukan milik kita. Kecuali kalau orang tersebut setuju untuk memberikannya sebagainya kepada kita, nggak masalah. Jadi masalah, Ustadz, bagaimana dengan jam sostek? Karena gaji saya kan diambil, kemudian gaji saya dikembangkan oleh mereka. Tentu semua yang berkembang dari gaji saya tetap milik saya dong, iya enggak? Iya. Maka kalau gaji kita diambil orang, kemudian dikembangkan sama dia, kemudian semua pengembangan itu harusnya tetap milik kita itu. Dalam Islam demikian. Kenapa? Karena itu hak kita, dikembangbiakan sama dia. Itu tetap milik kita. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, ya, kalau misalnya ada orang, ibu-ibu misalnya gaji ibu nggak diambil, kemudian sama perusahaan gaji ibu dikembangbiakan besar, maka semua pengembangan itu tetap milik ibu, bukan milik perusahaan. Kenapa? Karena itu anak beranak dari hasil harta ibu. Ya. Makanya lihat orang ini mengatakan, mana upah saya hai fulan? Kata si fulan apa? Semua yang kamu lihat
berupa unta, sapi, kambing, budak, semua itu milik kamu. Silahkan ambil. Iya. Padahal yang mengembangbiakannya siapa? Dia. Rupanya orang ini diambil semuanya, nggak disisain sedikit pun juga. Ya udah silahkan, nama juga harta dia. Terkadang kita malah ngambek, kan saya yang udah capek. Ya, tetap aja itu harta dia. Adapun kamu capek, yaitu Allah berikan pahala buat kamu, insya Allah. Kamu dapat pahalanya dari situ. Iya. Makanya kalau ada dua orang yang bekerja sama, nah kali ini mudharabah namanya. Si A pemodal, si B yang menjalankan usaha. Nih saya kasih modal. Iya. Si B pun kemudian dari modal tuh beli ini, beli itu, beli itu, beli itu, beli itu. Maka itu perusahaan tetap milik si A, bukan milik si B. Iya. Kecuali kalau akadnya hutang piutang. Si B minjem ke si A. Pak, saya pinjam ya. Ya udah, dipinjam. Maka saya bayar aja. Tapi tidak diberikan kelebihan. Tapi kalau kita mau terima kasih ya silahkan aja. Tapi kalau mudharabah, si A pemodal, si B yang menjalankan, maka semua hasil usaha itu milik si A. Adapun si B mendapatkan sesuai dengan kesepakatan saja di awal. Ya kamu mendapatkan sekian persen. Ya. Tapi perusahaan tetap milik si A. Kesalahan adalah ketika kita menjalankan usaha dan si A sebagai pemilik modal, kita mengklaim bahwa ini milik kita padahal bukan milik kita. Ya. Ini sebuah kesalahan. Kadang di masyarakat kita seperti itu. Akibat daripada ketidakfahaman, akhirnya dikembalikan modalnya ke dia, usahanya diambil semua sama dia. Haram. Itu bukan milik dia. Ya. Itu bukan milik dia, tapi milik si pemodal semuanya. Beda kalau si A, si B dua-duanya mengeluarkan modal. Ini namanya syarikah. Ya. Kalau dua-duanya mengeluarkan modal, baru milik bersama namanya. Ya. Paham nggak Bu? Paham insyaallah? Iya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama yang bisa kita petik, istihbabud du'a indal karb. Dianjurkannya berdoa ketika ditimpa mara bahaya. Karena itu adalah waktu-waktu yang diijabah. Jadi kalau kita ditimpa kesusahan, kesulitan, ya, maka di saat-saat itu banyak-banyak berdoa, Bu. Tapi ingat Ibu, biasanya Allah hanya mengijabah orang-orang yang ketika dia senang dulu banyak mengingatnya. Ya, adapun yang dahulu waktu senang dia enggak mau mengingat Allah, pas susah dia berdoa, yaitu terserah Allah. Ya, makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika senang, maka Allah akan kenali kamu di saat kamu susah. Sekarang ini Ibu kita lagi senang, lagi aman, lagi enak, alhamdulillah. Maka banyak-banyak kenali Allah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Suatu ketika nanti ketika ditimpa kesusahan dan kesulitan, Allah akan dengar doa-doa kita insyaallah. Ya. Faedah yang kedua, masyru'iyatu tawassul ilallah bil amalis salih. Disyariatkannya tawassul kepada Allah dengan amalan salih. Ya. Disyariatkannya tawassul kepada Allah melalui amalan saleh. Dan tawassul itu ada dua macam. Ada yang syar'i dan ada yang tidak syar'i, Ibu. Ada yang sesuai dengan syariat dan ada yang tidak sesuai dengan syariat. Adapun yang sesuai syariat ada tiga macam. Yang pertama tawasul melalui asmaul husna, kemudian tawasul melalui amalan soleh, dan tawasul melalui orang soleh yang hidup dan hadir di depan kita. Adapun tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka itu termasuk syirik yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Demikian pula kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terdahulu. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu,
keutamaan berbakti kepada orang tua, dan bahwasanya itu sebab dikabulkannya doa. Orang yang berbakti kepada orang tua, Bu, itu menyebabkan doanya dikabulkan insyaallah. Hadis ini juga menunjukkan, Ibu, bahwa meninggalkan dosa di saat kita mampu melakukannya, ini pahalanya sangat besar dan termasuk sebab diijabahnya doa. Ya, ketika kita mampu melakukan dosa lalu kita tinggalkan karena takut kepada Allah, maka ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan, ibu-ibu, ya, isbatu karamat, adanya karomah. 3 orang ini Masya Allah orang-orang soleh, Ibu, orang-orang yang bertakwa, maka Allah ijabah doa-doanya, ibu-ibu sekalian. Wallahu a'lam. Sekarang kita menuju tanya jawab. Bagaimana caranya memberi ibu mertua yang sudah tidak bersuami, sedangkan untuk anaknya sendiri punya penghasilan pas-pasan, kadang kurang? Sebagai seorang istri, bagaimana? Sebagai seorang istri bilang ke suami, Mas, ya, insya Allah saya qanaah. Tetaplah Mas berusaha untuk perhatikan suami, perhatikan ibu. Ibu kekurangan, kita juga pas-pasan. Ya udah, kita berusaha untuk mengirit semaksimal mungkin. Yang jelas, ya, si suami pun juga berusaha untuk berbakti kepada orang tua, Bu. Iya, insya Allah. Karena terkadang penghasilan pas-pasan, ya pas. Kenapa? Mobil punya 2, pas. Ya, pas sih. Ya, pas buat bayar cicilan mobil 2, pas buat cicilan rumah 1 yang gede. Pas-pasan, Ustadz. Ya, itunya bukan pas-pasan namanya, Bu, dipas-pasin. Ya. Ustadz, orang tua suami ibu mertua berada jauh dari kami. Beliau tidak mau ikut tinggal bersama anak-anaknya. Beliau sudah dalam keadaan tua dan sakit-sakitan dan tinggal sendiri di rumahnya di kampung. Apa yang bisa kami lakukan sebagai anak dengan keterbatasan jarak? Bilang ke suami, Mas, ayo kita pindah ke kampung. Ya, ini kesempatan buat kamu berbakti sama ibu kamu. Kasihan itu, Mas. Insya Allah rezeki banyak, Mas. Ya. Kapan lagi kita akan berbakti kepada orang tua? Memang berat, Bu, berat, tapi pahalanya lebih besar. Kasihan ibu kita sendirian. Dulu saja ibu kita yang ketika kita masih kecil, ibu kita tidak akan tega meninggalkan anaknya sendirian. Masa kita sekarang melihat ibu yang sudah tua renta, sakit-sakitan, dibiarkan sendirian? Ya. Kalaupun tidak bisa karena kerja, sesering mungkin untuk mengunjungi, seringkan. Seminggu sekali kunjungi. Setiap libur, Sabtu Minggu, nggak usah ke puncak, nggak usah ke taman safari, nggak usah, Mas, kita pergi ke kampung aja, jenguk ibu. Ya, kasihan dia. Ya. Apa benar Ustadz sekarang tanda kiamat sudah masuk fase yang keempat dan tinggal 1 fase lagi? Gak tahu. Hanya Allah yang tahu, Bu. Karena memang Rasulullah menyebutkan ada 5 fase, ya. Tapi kita nggak tahu apa betulnya. Karena untuk memastikan suatu zaman dengan sebuah hadis itu tidak boleh sembarangan, kata para ulama. Hati-hati. Ustadz, menyembelih kambing akikah apakah disyaratkan harus jantan? Tidak ada dalilnya. Ya, mau jantan boleh, mau betina boleh. Yang paling utama yang paling mahal. Ustadz, kisah 3 pemuda dalam gua itu sama dengan kisah pemuda pada surat Al-Kahfi? Enggak lah. Kalau di surat Al-Kahfi itu jumlahnya berapa? 7 orang. Yang ke-8 berapa? Kambing, anjing. Ya. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu 7 orang, yang ke-8 sapi. Anjing. Kalau ini tiga pemuda, Bu. Jadi beda, Bu, beda.
Ustadz, kalau jadi tukang urut haram karena melihat aurat wanita juga, sedangkan pekerjaan jadi tukang urut untuk menghidupi 3 orang anak-anaknya gimana? Ya kan, mengurut nggak harus buka aurat, Bu. Di atas aja, di atas pakai kain sambil Ibu pegang-pegangin. Nggak harus yang ngelihat auratnya, jadi tetap auratnya ditutup pakai kain, dipencet-pencet sama Ibu. Ya. Kalau memang itu sangat dibutuhkan bagian-bagian seperti itu. Tapi kalau Ibu bisa pakai alat, alatnya bisa digini-ginikan, pakai alat aja, Bu. Ya. Saya seorang guru di sekolah internasional, Masya Allah. Tapi saya sudah mengajukan resign. Ternyata teman-teman semuslim masih mengharapkan bantuan saya. Kepala sekolah saya yang notabene-nya non-muslim juga masih meminta bantuan saya. Tetap saya resign. Ini cewek apa cowok ya? Kalau ibu-ibu yang bertanya, tanya ke suami. Ya, suamiku, kamu izinkan enggak? Kata suami, jangan. Kata suami, silahkan. Ya udah, pergi. Ya. Tapi gunakan kesempatan itu untuk memasukkan nilai-nilai Islam. Jadi jadikan ini sebagai kesempatan untuk mendakwahi anak-anak di kelas dan teman-teman. Jangan sampai hanya sebatas kerja tapi tidak memberikan apa-apa. Kalau niatnya memang untuk berdakwah, bagus, Bu, ya, memberikan pengaruh di sana yang baik, ya. Alhamdulillah. Bagaimana apabila kita biasa bersedekah lewat yayasan, tetapi saat kita tahu pemilik yayasan tersebut melanggar hukum, kita hentikan sedekah tersebut. Mohon masukannya, Ustadz. Kalau memang ternyata pemilik yayasannya tidak amanah dan tidak digunakan untuk semestinya, jangan kasih ke pemilik yayasan, Bu. Tapi langsung kasih kemana? Kepada yang membutuhkan. Yayasannya apa nih? Yayasan yatim piatu, kasih langsung ke yatim piatunya. Yayasannya apa nih? Penyalur bantuan, jangan, kalau begitu jangan ke situ. Cari lagi yayasan yang lebih, ya, profesional dan amanah. Ya. Apakah niat ibadah dengan tawasul sama dengan niat ibadah mengharapkan dunia? Beda, Bu. Mengharapkan dunia dari amalan yang akan kita lakukan itu tidak boleh. Sedangkan tawasul itu dengan amalan yang sudah kita lakukan. Maka beda antara ini dan itu. Bagaimana menyikapi hubungan yang kurang harmonis antara bapak tiri dan anak tiri laki-laki? Ya, kita tentu berusaha jadi penengah. Ya, walaupun caranya berdusta nggak apa-apa. Ya, puji anak. Apa bilang ke bapak tirinya itu puji dia, ataupun bilang bahwa anaknya begini dan begitu. Bagaimana caranya supaya si bapak tiri ini, ya, tidak lagi membencinya atau bagaimana gitu? Berikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak tiri. Apakah salat yang tidak khusyuk tidak dihitung pahalanya? Tetap dihitung, Bu, tapi berkurang. Makanya kata Rasulullah SAW, wa innar rajul la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa musyruhu. Seseorang ada yang setelah selesai salat ternyata ditulis hanya 1/10 pahala saja. Ada lagi yang 1/9, ada lagi 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Ada lagi yang cuma dapat setengah. Ya. Tidak khusyuk itu tergantung mikirin apa. Kalau memang pikiran yang mubah, maka hanya mengurangi pahala saja. Apa yang harus kita lakukan kalau kita dizalimi, Ustaz? Selama ini kalau dizalimi saya hanya bisa istighfar lalu mengelus dada dan berdoa. Ya, kalau bisa kita membela diri dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, bela diri, nggak apa-apa. Tapi kalau kita lemah dan tidak bisa membela diri, sabar. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang bersabar dengan kezaliman yang menimpanya, ya,
kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan untuknya. Ustaz, saya punya pembantu sedang hamil 4 bulan. Pembantu saya ini bersedekah karena dia sudah diberi omongan tanpa ada acara-acara tertentu. Cuma sekedar mau bagi-bagi makanan, boleh enggak? Silahkan. Kalau itu hanya sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan saja. Ada orang rajin sedekah tapi enggak sholat, percuma lah. Kata Rasulullah, yang pertama kali dihisab oleh Allah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka amalan pun ikut baik. Kalau sholatnya buruk, amalan yang lain ikut buruk. Ya. Bagaimana orang yang rajin beramal tapi enggak menuntut ilmu? Ya kayak orang Nasrani dong. Beramal tanpa ilmu nantinya. Jangan sampai kita rajin beramal tapi tidak menuntut ilmu. Ini bahaya, Bu. Akibatnya kita akan beramal tanpa ilmu dan itu tidak akan ditolak oleh Allah. Ya. Bolehkah kita taklid kepada seorang ustadz karena kita orang awam? Boleh, dengan syarat tidak boleh fanatik. Dimana kalau ada pendapat ustadz lain yang lebih kuat pendapatnya, maka kita ambil yang lebih kuat. Ya. Bolehkah kita memilih ustadz yang dapat menjadi semangat melakukan amalan ibadah? Silahkan, asal jangan fanatik buta. Kalau fanatik itu pokoknya ustadz ini aja, saya nggak mau yang lain. Nah, ini yang nggak benar, ya. Apa sih yang disebut dengan ma'rifat? Kalau menurut Ahlus Sunnah, ma'rifat itu artinya pengetahuan berupa ilmu tentang Allah, malaikatnya dan yang lainnya dan syariatnya. Tapi dalam ilmu tasawuf beda lagi. Ma'rifat itu kedudukan seseorang yang sangat tinggi di sisi Allah yang menyebabkan dia tidak perlu lagi mengikuti syariat. Jadi menurut mereka orang yang sudah sampai ma'rifat sampai kepada hakikat dan dia tidak perlu lagi ikut syariat para nabi. Jadi nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu haji. Ini hakikatnya kesesatan, Bu. Ya. Boleh nggak Ustadz tawasul dengan amalan soleh yang akan kita lakukan? Nggak boleh. Tawasul itu yang dengan amalan soleh yang sudah kita lakukan, bukan yang akan. Adapun yang akan tetap hanya karena mengharapkan wajah Allah semata. Maka nggak boleh ibu berkata, saya mau bersedekah dengan niat supaya dapat momongan. Mau, tapi niatnya dunia. Nggak boleh. Ibu baca saja dalam surat Hud ayat 15-16. Kita tidak boleh mengharapkan kehidupan dunia dari amalan soleh kita. Makanya tawasul itu dari amalan yang sudah kita amalkan dan sudah berlalu dan ikhlas. Ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis tadi. Baiklah ibu-ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.